Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Syaron, Regional Jawa Tengah dan DIY. Kami percaya penyertaan dan berkat Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita orang-orang percaya. Welcome home kami ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ini bergabung bersama kami di ibadah online kami. Agar kita dapat selalu terhubung, silakan follow akun Instagram kami @gmssemarang dan subscribe akun YouTube kami GMS Jawa Tengah DIY. Bagi Anda yang membutuhkan dukungan doa dan komunitas rohani, silakan hubungi kami melalui nomor WhatsApp 08222 30390. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening seperti di layar, atau dapat juga scan QR Code melalui aplikasi dompet digital yang Anda miliki. Bagi Anda yang rindu terlibat dalam proyek renovasi GMS Semarang, dapat memberikan dukungan dana melalui transfer ke nomor rekening seperti berikut, dengan menambahkan nominal Rp1 pada jumlah yang ingin Anda berikan. Hari ini kita akan bersama-sama mengambil perjamuan kudus setelah firman Tuhan disampaikan. Jemaat bisa mempersiapkan diri. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Setiap hari Engkau selalu ada, menemani kami, menjagai kami, dan memberkati setiap kehidupan kami. Dalam kesesakan Engkau selalu ada, menuntun langkah kami. Tak pernah Engkau biarkan kami sendiri. Hari ini penuhkan kami dengan hadirat-Mu yang akan mengenyangkan kami dengan firman-Mu juga, dan kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu dengan seluruh hidup kami dengan antusias. Kami siap beribadah hari ini Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat Tuhan, mari kita bersorak-sorai buat Tuhan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita.
kami boleh berada di hadirat-Mu. Saat yang indah ketika kami menghadap di hadirat-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Kami berikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biar kami nikmati saat indah ini Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku, padaku.
kami lebih dalam masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau lebih lagi merindukan Engkau, mencintai Engkau. Bapa kami, Yesus Kristus yang kami agung-agungkan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam, oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Yes Lord Jesus, lebih dari segala yang ada, oh lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi. Mari lebih dalam lagi nyanyikan buat Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi lebih dalam, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati di dalam berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih selalu kami naikkan kepadamu, Allah yang setia dalam hidup kami, yang tak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Ajari kami juga untuk setia kepada Tuhan, sama seperti Engkau setia kepada kami. Karena di luar kesetiaan hidup kami justru hancur berantakan. Tetapi ketika kami menjaga kesetiaan kami sedang berjalan dalam anugerah-Mu, dan kami akan selalu melihat pembelaan Tuhan meskipun kondisi yang kami hadapi kondisi sukar. Berbicara lewat firman-Mu, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, waktu-waktu ini kita sedang berbicara mengenai pernikahan, mengenai keluarga, rumah tangga, relationship. Sehingga firman Tuhan sepanjang waktu-waktu ini penting bagi yang single, sehingga menjadi modal untuk bagaimana punya prinsip dan nilai. Dan saya berdoa supaya ketika memasuki pernikahan pun diberkati, disertai Tuhan. Dan yang kedua tentu saja buat yang sudah menikah, jemaat yang sudah married. Karena firman Tuhan ini aplikatif sekali untuk kita bisa terapkan dalam hidup kita, dalam pernikahan kita.
supaya kita senantiasa melihat anugerah Tuhan di dalam perjalanan kehidupan. Dan mari kita lihat bersama-sama, saya akan lanjutkan mengenai pembahasan kitab Rut. Dan di dalam minggu ini, khotbah kali ini saya beri judul adalah kebetulan yang tidak kebetulan. Jadi kebetulan yang tidak kebetulan. Mari kita lihat Rut pasal yang kedua ayat yang pertama. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek namanya Boas. Di beberapa waktu yang lalu saya sudah membahas Rut pasal yang pertama. Bagaimana kita belajar Elimelek yang anak Tuhan yang tinggal dalam tanah perjanjian di Bethlehem, artinya rumah roti, justru tidak setia meninggalkan Bethlehem karena kelaparan. Akhirnya karena mendengar Tuhan sudah memulihkan Bethlehem, Naomi pulang setelah suaminya meninggal, 2 anaknya laki-laki meninggal, Orpa menantu yang satu tetap tinggal di Moab dan hanya ditemani oleh Rut. Dan Rut seperti saya jelaskan sebelumnya, menunjukkan sikap kesetiaan yang bertolak belakang dengan kesetiaan bangsa Israel. Yang penyakitan. Bangsa Israel di zaman itu, kitab Rut ditulis di dalam zaman hakim-hakim. Dan kita tahu siklus yang terjadi. Orang Israel diberkati dalam kondisi nyaman, aman dan baik, malah meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan, Tuhan izinkan masalah terjadi, bangsa musuh menyerbu, mereka sadar bertobat. Lalu Tuhan bangkitkan hakim. Tuhan bangkitkan hakim, Tuhan tuntun kembali mereka di dalam masa aman, nyaman, berkelimpahan. Setelah memasuki masa yang demikian mereka berdosa lagi. Kita belajar dari sikap bangsa Israel untuk kita jangan melakukan seperti itu. Ingat, fondasi kesetiaan menjadi hal yang fundamental. Hal yang paling esensi, yang penting sekali. Untuk kita pegang di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita setia. Hubungan kita dengan sesama dalam keluarga dengan pernikahan, kita perlu setia. Kesetiaan dengan Tuhan dan kesetiaan dengan sesama itu seperti 2 sisi dari satu mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Dan akhirnya Rut dengan Naomi kembali ke Bethlehem. Dan dikatakan di sana Naomi sebetulnya punya seorang dari kaum keluarga Elimelek suaminya yaitu Boas. Kenapa hal ini dicatat? Karena di zaman itu hukum Tuhan mengatur. Ada yang namanya levirat atau leviret. Apa itu levirat? Levirat adalah perkawinan antara seorang janda yang sudah meninggal suami. Dia harus menikah dengan saudara kandung dari suaminya yang telah meninggal itu. Tujuannya baik sekali. Tuhan buat hukum yang seperti itu di zaman itu. Tujuannya supaya keturunan tetap dilanjutkan. Jadi keluarga atau garis keturunan itu tidak hilang. Karena tidak ada yang meneruskan, tidak ada keturunan, suami atau pasangan yang meninggal, tetapi bisa dilanjutkan. Yang kedua tentu saja pernikahan membuat seseorang kembali memiliki tempat perlindungan. Keluarga adalah salah satu tempat orang merasakan perlindungan keamanan. Dan seorang janda tentu saja bisa mendapat kembali suami yang menjadi provider penyedia nafkah. Jadi Tuhan mengatur hukum yang demikian, hukum levirat tadi adalah sesuatu yang indah. Menjagai umatnya sendiri. Dan keluarga dijelaskan menjadi sebuah tempat perlindungan. Apakah tempat yang selalu kita tuju setelah kita beraktivitas seharian? Setelah kita sekolah, setelah kita kuliah, kalau kita di kota kampung halaman kita. Setelah kita bekerja, setelah kita melakukan sesuatu pelayanan, kita akan kembali kemana? Ke namanya rumah atau keluarga. Ya benar, keluargalah tempat yang aman, yang nyaman. Di mana kita dilindungi, diterima apa adanya. Dan kita bertumbuh di dalam iman, di dalam hubungan. Demikianlah seharusnya keluarga atau rumah yang ideal. Kalau hari ini rumah kita jauh daripada itu. Rumah pernikahan kita isinya pertengkaran, cekcok melulu. Gak setuju, saling tuding menuding, menyalahkan, tidak percaya. Saling merendahkan, saling mengabuse. Tidak enak kan tinggal dalam suasana rumah yang demikian? Siapa yang menentukan suasana rumah? Adalah kita, orang-orang yang di dalamnya. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Kalau kita melibatkan Tuhan, Tuhan pasti hadir di rumah kita. Rumah kita akan menjadi bait Allah. Rumah kita dipenuhi hadirat Tuhan. Dan itu suasana yang paling menyenangkan. Oleh karena itu yang selama ini membangun dengan cara yang asal, bertengkar, curiga, melakukan dosa,
Tak heran kita gak suka di rumah, gak suka kembali ke keluarga. Bagi yang single juga ini menjadi modal pengetahuan hikmat yang penting. Carilah orang yang takut akan Tuhan. Supaya membangun rumah bersama-sama dengan prinsip, dengan nilai yang sama. Dan dikatakan dalam ayat yang pertama, Naomi masih punya kakak ipar, saudara ipar, yaitu Boas. Dan dijelaskan memang ada jalan Levirat itu. Lalu ayat yang kedua, maka Rut, ingat Rut adalah menantu daripada Naomi, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Rut ternyata bukan hanya seorang menantu yang setia. Di pasal yang pertama ditunjukkan kesetiaan Rut. Dia sampai ngotot menunjukkan kesetiaannya apa? Dia setia kepada Naomi. Yang kedua dia mau setia kepada bangsa Naomi. Yang ketiga mau setia kepada Allahnya Naomi. Berbicara mengenai kesetiaan yang multidimensional. Multidimensi. Menyeluruh kesetiaan daripada Rut. Tapi Rut tidak berhenti sampai di situ. Dia pun setia di dalam bekerja keras. Dia tidak malu. Dia tidak membiarkan dirinya malas. Dia mau bergerak. Dia berkata, biarkan aku pergi. Dia nggak nunggu berkat itu datang. Dia tahu keluarganya lagi bermasalah. Seorang janda, saya jelaskan bagaimana orang itu berarti sudah miskin, tidak ada orang yang melindungi. Dia tahu kondisinya. Dia tahu kondisi ibu mertuanya, namanya Naomi itu. Dan dia seorang mantu yang lincah, yang ringan tangan. Dia setia mengerjakan hal-hal kecil. Ingat, kesetiaan akan membawa kita kepada kebetulan yang bukan kebetulan. Ada sesuatu kejadian ilahi supranatural yang Tuhan desain. Dibutuhkan apa? Dibutuhkan kesetiaan. Hanya dibutuhkan kesetiaan. Tuhan yang sudah mendesain. Jadi rancangan Tuhan itu rancangan yang ajaib. Rancangan yang hebat yang tidak terselami oleh pikiran kita. Bagaimana cara masuk rancangan Tuhan yang ajaib itu ternyata jalannya sederhana. Jalannya yang namanya kesetiaan. Kesetiaan karena kita sudah menerima anugerah pengorbanan Yesus. Kita dimampukan berjalan dalam kasih karunia. Dan itulah yang membawa kita. Menuntun kita di dalam sikap kesetiaan. Dan tiba-tiba kita masuk di dalam grand design atau desain yang maha besar daripada Tuhan. Kita akan lihat nanti di pasal 4. Kita ketahui akhirnya Rut menjadi nenek moyang daripada Yesus. Menjadi nenek moyang daripada Daud terlebih dahulu, akhirnya menjadi nenek moyang daripada silsilah garis keturunan Yesus. Hebat. Seorang perempuan Moab, perempuan yang biasa. Dituntun dari kebetulan kepada kebetulan yang tidak kebetulan. Sampai akhirnya berujung kepada penggenapan janji Tuhan. Dia gak pasif. Dia gak menganggur, dia gak diam saja. Dia berkata, biarkan aku pergi. Aku mau lakukan sesuatu. Saya jadi teringat kitab pengkhotbah berkata, kalau engkau mau menabur, jangan lihat angin. Arah angin di mana, awannya di mana. Taburkan benih di pagi hari, malam juga taburkan atau siang juga ditaburkan. Karena kita nggak tahu benih mana yang akan akhirnya bertumbuh. Karena dari segenggam benih atau biji tanaman itu, misalnya kita suka pohon buah-buahan. Kita tabur misalnya biji apel, mungkin satu biji mati betul dan nggak bisa bertumbuh. Mungkin yang lain mati lalu berakar bertunas dan berakar dan berbuah. Kita gak akan pernah tahu dari segenggam biji apel yang mungkin jumlahnya puluhan bahkan ratusan. Kita gak tahu nomor yang keberapa yang akan bertumbuh. Demikian dalam kehidupan. Jangan malas Bapak Ibu Saudara. Gak boleh diam, berpangku tangan. Lalu nunggu kapan ya terobosan datang. Kapan ya Tuhan lakukan keajaiban. Kapan ya Tuhan memberkati pekerjaan rumah tanggaku. Ya memang kita tahu Tuhanlah yang memberkati. Tapi dibutuhkan tindakan ini, kesetiaan. Setia dalam perkara kecil, perkara sederhana. Seret kaki kita kalau kita malas, seret tubuh kita kalau kita malas. Mulai setiap hari dengan berdoa. Yang student tentu saja seret dirimu untuk belajar, upgrade kemampuan kita. Kita yang pegawai atau businessman belajar. Upgrade, kelola, perbaiki yang salah. Dalam pelayanan juga sama. Di rumah tangga juga sama. Perkataan Rut, aku pergi. Menunjukkan kesetiaannya.
dalam perkara kecil. Tanpa dia menyadari kesetiaannya itu membawa dia kepada sebuah kebetulan yang sebetulnya bukan kebetulan. Karena memang itulah grand design-nya Tuhan. Dia pergi ke ladang untuk apa? Memungut bulir-bulir jelai di belakang. Di belakang orang yang murah hati kepadaku. Rut punya iman sekali. Ketika dia melangkahkan kakinya. Membiarkan dirinya tidak menganggur. Membiarkan dirinya tidak santai. Dia yakin ada orang yang bermurah hati. Dia yakin tangan Tuhan yang begitu murah hati itu akan bergerak. Dia yakin sekali. Saya jadi teringat setelah Musa gak ada, meninggal atau mungkin terangkat. Gak ada yang tahu, gak ada kuburnya soalnya. Yosua menggantikan. Dan ketika Yosua diperintahkan Tuhan menyeberangi sungai Yordan. Tantangan yang sama yang mirip seperti Musa memimpin bangsa Israel. Tuhan berpesan ketika para imam menginjakan kakinya di tepi sungai Yordan, barulah sungai itu terbelah. Jadi bayangkan kalau para imam menunggu dari jauh, menunggu di kemah. Mana dari jauh mereka lihat mana sungai Yordan gak terbelah-terbelah. Nanti sampai Tuhan membelah sungai Yordan. Enggak, Tuhan berkata bukan gitu caranya. Sampai para imam berjalan dari kemah. Bawa tabut perjanjian, diikuti bangsa Israel. Sampai mereka menjejakkan kaki di pinggir, baru sungai terbelah. Sungai Yordan atau tantangan dalam hidup kita. Baru terlihat jalannya, jalan keringnya ketika kita melangkah. Orang murah hati Tuhan kirimkan kepada kita ketika kita gerak. Mungkin hari ini kita ditimpa kesusahan pekerjaan karir kita. Gak tahulah kita apalagi apa yang kita harus perbuat. Mungkin akhirnya ya sudahlah. Aku coba berbisnis, menjual makanan misalkan. Mungkin basicku bukan itu pekerjaanku yang lama. Aku lihat peluangnya apa ya. Ketika berbuat sesuatu dulu. Baru Tuhan kirimkan orang yang murah hati. Itu cara kerja Tuhan. Tuhan melihat iman kita. Tuhan menjawab iman. Dan iman disertai tindakan. Satu saat berdebat. Ada golongan katanya golongan beriman. Pokoknya kami punya iman. Ada satu golongan perbuatan. Yakobus bilang no. Iman disertai perbuatan. Perbuatan kita menunjukkan iman kita. Dua-duanya harus sama-sama. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan iman-iman aja Tuhan menolong kita. Betul imannya betul Tuhan menolong. Tapi jangan lupa lakukan sesuatu. Makanya ada peribahasa atau bukan peribahasa lah. Ada kutipan yang sangat terkenal. Berkata-kata demikian, ora et labora. Ora et labora, ora itu doa. Et labora dan labor bekerja. Berdoa dan bekerja, bekerja dan berdoa. Kalau orang suka berdoa, suka bekerja. Orang suka bekerja pasti harusnya suka berdoa. Gak boleh hanya golongan ekstrim berdoa, yang penting aku berdoa. Gak perlu bekerja. Atau orang ekstrim bekerja, yang penting aku bekerja, gak perlu berdoa. Enggak. Cara Tuhan gak gitu. Kita berdoa punya iman mengandalkan Tuhan, tapi kita juga bekerja. Dan Rut gak keberatan. Dia punya iman. Pasti ada orang yang murah hati. Ketika dia bergerak dulu. Dia gak nunggu dulu siapa ya orang murah hati. Enggak. Dia bergerak dulu. Tuhan yang menetapkan langkahnya nanti. Ayat yang ketiga. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Dia gak tahu ini ladang siapa, pokoknya datang aja. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Kebetulan, sebetulnya kebetulan yang tidak kebetulan. Ketika kita rajin setia dalam perkara kecil, langkah kaki kita dituntun Tuhan masuk ke dalam grand design-nya Tuhan. Itulah cara kerjanya Tuhan. Dituntun dari kebetulan kepada kebetulan yang lain yang sebetulnya tidak kebetulan. Karena Tuhan yang merancang. Tanpa disadari, Rut bahkan gak tahu Boas itu. Rut bahkan gak tahu ini ladang punya siapa. Waktu itu memang Tuhan juga mengatur. Kok boleh ya? Ada janda orang miskin, yatim piatu boleh ya memungut jelai. Bahkan itu perintah Tuhan. Bahkan Tuhan perintahkan demikian. Tuhan tuh baik sekali, bagus sekali. Dia ngatur tata cara hidupnya orang Israel. Bukan supaya orang Israel kaku. Tapi supaya mereka tuh saling memperhatikan. Jadi begini loh, kalau orang yang punya kelebihan, orang itu kaya, punya ladang yang besar.
Lalu dalam masa tuayan, ladang itu entah gandum atau apa disabit begitu. Lalu kan diikat biasa kan. Lalu akan dibawa ke gudang. Nah ketika disabit di tuai, kemudian diikat, pastikan ada onggokan atau jelai-jelai yang jatuh. Nah onggokan jelai jatuh tuh gak boleh diambil. Atau ketika menyabit ada yang ketinggalan. Kalau kita kan sampai bersih semua. Pokoknya untuk kita. Tuhan mengatur enggak. Kalau ada yang tersisa, biarkan itu. Kalau ketika diangkut ada yang jatuh, biarkan itu. Bukan karena ceroboh. Bukan karena Tuhan ngajarin mereka buang-buang berkat. Atau buang-buang sumber daya, bukan. Tapi itu bagian janda, orang miskin dan anak yatim. Tuhan luar biasa ya. Jadi Tuhan ngatur demikian. Dan Ruth mungkin diajari Naomi juga budaya orang Israel. Kamu bisa mendapatkan jelai. Dan memang itu aturan hukum Tuhan. Tuhan ngatur demikian. Tapi siapa sangka Ruth berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan karena dia rajin. Dia berkata, biarkan aku pergi. Kesetiaan dengan perkara kecil membawa dia mengalami janji dan kehendak Tuhan. Membawa dia masuk dalam kehendak Tuhan yang mulia, yang sempurna. Itu yang Ruth alami. Saya jadi teringat ayat firman Tuhan. Daud lebih tepatnya yang berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak dibiarkannya sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan itu loh menetapkan langkah-langkah kita, jangan takut. Memang kita manusia gak maha tahu. Kadang-kadang di persimpangan jalan kita juga bingung, Tuhan ngambil keputusan A, B, C atau D ya. Contoh misalnya orang mau lulus SMP, SMA. Kadang bingung mau kuliah di mana ya. Pertama kali bingung gak tahu talentanya, minat bakatnya memang harus ditemukan. Tapi orang yang setelah tahu minat dan bakatnya pun bingung mau ambil kuliah di kampus mana atau universitas mana. Atau orang bekerja, dia sudah kuliah sekolah lalu dia memutuskan mau berkarir di mana. Mungkin perusahaannya sama-sama bagus, kadang bingung kok. Mau pindah kota mana, mau bekerja di mana. Memang banyak hal yang perlu kita ambil dalam keputusan. Tapi jangan takut ketika kita selalu melibatkan Tuhan. Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita. Sehingga kita menemukan kebaikan dan kebaikan anugerah Tuhan. Dia selalu baik dalam hidup kita. Dia gak pernah membiarkan kita. Daud sendiri berkata, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang. Dari mana dia nulis itu? Saya yakin dari perenungan pengalaman hidup dia. Dia tahu dia gak kebetulan dia diurapi oleh Samuel. Dia gak kebetulan membunuh Goliat. Dia gak kebetulan di rumah Isai. Yang orang tuanya sendiri konon menurut sejarah meninggalkan atau melupakan dia. Gak kebetulan dia dikejar-kejar Saul mau dibunuh. Dia anggap itu semuanya adalah kebetulan yang tidak kebetulan. Sehingga dia berkata, dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Tapi dia berkata begini, statement yang meyakinkan, tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta tapi memberi pinjaman dengan yakin sekali karena dia mengalami. Ketika kita taat, ketika kita setia, kesetiaan menjadi fondasi. Dituntunnya Ruth masuk ke dalam grand design atau desain besar. Desainnya Tuhan. Tanpa disadari dia masuk ke dalam ladang milik Boas. Ayat yang keempat. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu. Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Budayanya bagus sekali. Ketika seorang Tuhan dengan hamba saling bertemu, si Tuhan akan memberkati hamba-hambanya dengan berkata, Tuhan kiranya menyertai kamu. Balas-balasan kata-kata berkat Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Suatu budaya yang bagus sekali. Kerjasama yang baik sekali antara tim dengan pemimpin-pemimpin dengan tim. Ayat yang kelima, lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Maksudnya Ruth ini dari mana? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi dia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang.
dan seketika pun ia tidak berhenti. Akhirnya Boas penasaran, ini wanita asing siapa sih? Pembicaraan, berita, gosip di kota itu ternyata menyebar. Oh, Naomi sudah pulang, Naomi dulu punya suami dan 2 anak, sekarang balik dengan mantunya. Jadi berita itu menyebar, jadi berita yang lagi viral begitu waktu itu. Dan sampai juga di penyabit-penyabit. Penyabit itu menceritakan kisah Rut bagaimana. Dan Rut adalah orang yang sopan ternyata. Dia berkata kepada penyabit atau hamba-hamba daripada Boas, izinkanlah aku memungut. Dia gak serta-merta karena ini hukum Tuhan, hukum Taurat yang diatur oleh Tuhan, budaya Israel, udahlah aku ambil. Enggak, dia sopan sekali. Meskipun dia mulai mempelajari hukum Tuhannya bangsa Israel, dia sendiri bangsa Moab. Dan dia dengan sopan berkata, izinkanlah. Dan benar, Rut adalah seorang tipe pekerja keras, karena dikatakan ayat 7b, beginilah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Oh, dia sibuk menuai, dia sibuk mengumpulkan, bolak-balik dia berjalan. Dia benar-benar ternyata setia dalam perkara kecil. Dia seorang pekerja keras. Seorang yang tidak menyerah dengan keadaan. Hari ini saya mau berbicara juga kepada para wanita. Engkau diciptakan juga segambar dengan rupa Allah. Kalau mungkin banyak direndahkan, dianggap tidak mampu. Bukan berarti engkau menunjukkan untuk membuktikan diri, gak perlu membuktikan diri. Tapi ketahuilah engkau berharga, para wanita-wanitanya Tuhan. Percayalah Tuhan memberikan potensi yang luar biasa dalam hidupmu. Kembangkan itu. Ya kalau engkau sudah menikah tentu saja diskus dengan suamimu. Diskus dengan pasanganmu. Tapi apalagi engkau diberikan kebebasan oleh suami. Untuk engkau berkarya, berkaryalah. Jangan malas. Karena Tuhan mendesain juga para wanita menjadi orang-orang hebat. Di Alkitab saja kita banyak cerita-cerita wanita yang luar biasa. Jangan kau merasa minder dan rendah hati. Saya tergerak untuk berbicara kepada para wanita terlebih dahulu. Tuhan mau pakai hidupmu. Pengalaman-pengalamanmu yang lalu yang menghancurkan, pengalaman yang tidak enak, pengalaman yang pahit. Selesaikan itu di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Bawa itu, letakkan di bawah kaki Tuhan. Izinkan Tuhan membalut luka hatimu. Izinkan Dia memulihkan engkau kembali. Visi dan mimpimu yang hilang. Kau berkata sudah hancur, sudah terlambat. Enggak. Tuhan punya rancangan, Tuhan punya 1001 cara. Tuhan gak pernah putus asa. Dia punya rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Siapa sangka Rut, seorang janda, seorang perempuan Moab, orang asing, akhirnya menjadi ibu daripada keturunan silsilahnya Raja Daud, raja yang terkenal itu, bahkan menjadi garis keturunan atau Toledot itu atau pohon silsilah dari Yesus Kristus. Siapa sangka? Tak tahulah kita, perjalanan kita, jangan cepat menghakimi, jangan cepat ambil kesimpulan, jangan cepat ambil keputusan, lalu membuat stigma atau cap negatif dalam hidupmu. Jangan cepat-cepat begitu. Tuhan mau berkarya luar biasa. Bagi yang pria juga, kalau engkau diberikan kemampuan, kekuatan, kehebatan, jangan menekan yang wanita. Biarkan mereka berkarya. Bijaksanalah. Kalau engkau hari ini sukses berhasil, jangan lupakan perjuangan dulu bersama-sama dengan wanita. Dengan istrimu. Dengan pacarmu dulu yang hari ini jadi istrimu. Jangan hianati pernikahan itu. Masih ingatkah perjuangan? Masih belum punya kendaraan. Masih harus berjuang kehujanan, kepanasan. Kau berjuang dengan pasanganmu. Sekarang kau sudah berhasil, jangan tinggalkan dia. Jangan hianati. Cintai, kasihi dia. Bahkan berikan kebebasan untuk dia berkarya. Sesuai dengan minat, bakat, dan talenta. Jangan rendahkan. Jangan abuse dia dengan perkataanmu. Karena kau pikir kau hebat, kau berhasil. Istrimu, pasanganmu gak tahu apa-apa. Lalu kau sembarangan pukul, lakukan kekerasan. Jangankan Tuhan, negara saja melarang ada undang-undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Anda bisa dikasuskan, di penjara bahkan. Takutlah akan Tuhan bukan karena takut di penjaranya, tapi takutlah karena mengasihi Tuhan dan mengasihi
keluargamu, mengasihi pasanganmu dan anak-anakmu. Pria dan wanita harus kembali dalam kesetiaannya di dalam pernikahan. Kesetiaan kepada pasangan menggambarkan juga kesetiaan kita kepada Tuhan. Dua kesetiaan, dua sisi dari mata uang ini harus dikerjakan bersama-sama. Rut bekerja keras sangat luar biasa. Ayat yang ke-8, sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku. Dia panggil Rut. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Dan tidak usah juga pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja laki-laki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Boas menunjukkan kemurahan hatinya persis seperti imannya Rut waktu dia berkata minta izin kepada Naomi, biarkan aku pergi. Yang Tuhan jawab adalah iman kita, bukan kekhawatiran, kecemasan kita, bukan sungut-sungut kita. Yang dia jawab adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Ketika kita percaya dia bekerja dalam segala sesuatu, terjadilah sesuai dengan iman kita. Ketika kita percaya kepada dia yang menuntun dan tidak meninggalkan kita, terjadilah seperti yang kita imani. Bukan terjadi jawaban Tuhan bukan karena sungut-sungut kita, bukan karena kita protes. Akhirnya Tuhan berubah pikiran, enggak. Tuhan gak takut kepada manusia manapun. Bukan protes kita, sungut-sungut kita, kekhawatiran, kecemasan kita yang menjadi jawaban. Tapi iman percaya kita kepada Tuhan yang menjadi jawaban. Persis bukan? Seperti Rut. Dia berkata biarkan aku pergi dan aku bertemu dengan orang yang murah hati. Persis perkataannya terjadi. Dia bertemu dengan Boas yang menunjukkan kemurahan hati. Bahkan Boas memperlakukan dia tidak sebagai wanita asing. Seperti pengerja, salah satu pengerja perempuan. Seperti hambanya. Jadi boleh minum air dari tempayan air yang tersedia. Dia bahkan kasih tahu kepada pengerja laki-laki, jangan ganggu ini ya. Dia betul-betul menunjukkan kemurahan hatinya. Ayat 10. Lalu sujudlah Rut menyembah. Dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu? Sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Rut tahu diri. Dia bersujud berlutut di tanah budaya waktu itu. Betul-betul menghargai kemurahan hati seseorang. Siapa aku dapat kemurahan begini? Dia bahkan gak menyadari, bahkan dia gak menyangka mendapat kemurahan hati yang demikian. Orang yang setia, Tuhan akan tunjukkan orang-orang yang murah hati kepada dia. Setia saja Bapak Ibu Saudara, jangan berkhianat. Tuhan akan bela, Tuhan akan menunjukkan kebaikannya. Bahkan kita tidak menyangka kebaikan itu datang dari siapa, tapi kebaikan itu akan tiba dalam hidup kita. Rut akhirnya tak menyangka. Dia pikir dia orang asing. Suaminya sudah meninggal dunia. Dia berpikir sudahlah, mungkin Rut berpikir dari hari ke hari saja minimal punya jelai gandum. Mempertahankan hidup day by day saja sudah cukup lah. Gak perlu punya mimpi yang tinggi-tinggi. Jangan berpikir soal yang tinggi-tinggi. Padahal dia juga gak tahu sih satu saat jadi akan menikah dengan Boas dan masuk ke dalam silsilah keturunannya Daud dan Yesus. Dia juga mungkin gak kepikiran sampai di situ. Ya gak usah sampai kepikiran sampai di silsilah Yesus dan Daud. Menganggap dia bermimpi jadi mempunyai suami atau keluarga baik-baik saja, mungkin mimpi itu pun dia gak berani bermimpi. Sehingga dia sujud ke tanah. Dia menyadari dia orang asing. Dia bukan umat pilihan Tuhan yang pertama. Tapi dia tahu dia mengalami kemurahan hati. Tuhan bermurah hati kepada siapapun. Orang-orang yang mau berbalik kepada dia, yang mau sungguh hati, yang mau segenap hati kepada Tuhan. Oleh karena itu kembali kepada jalan kesetiaan. Kau akan menemukan kemurahannya, kau akan menemukan anugerahnya, kau akan menemukan kesetiaan yang tak berkesudahan. Ayat 11, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu,
serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Jadi berita Rut ini viral sekali, trending topik waktu itu. Di kota atau di kampung itu. Hidup kita, baik atau buruknya orang lain akan tahu. Paulus sendiri berkata, aku ini suratan, aku ini seperti kitab atau suratan yang terbuka, kitab yang terbuka. Yang orang bisa baca. Hidup kita loh Bapak Ibu Saudara, mau diceritakan dengan sengaja atau tidak diceritakan, orang bisa baca hidup kita. Rumah tangga kita bagaimana, pernikahan kita bagaimana, pekerjaan kita bagaimana, aktivitas kita bagaimana, pelayanan kita bagaimana, orang itu bisa baca. Baik atau buruk, gak lama orang itu pasti dengar. Makanya ada peribahasa kan, kalau bangkai ditutup juga, satu saat baunya akan tercium kan. Bahkan yang buruk sekalipun gak bisa disimpan-simpan. Apalagi yang baik. Sesuatu kebaikan akan diceritakan dari mulut ke mulut, mulut ke telinga-telinga. Dari mulut kembali ke telinga kembali. Akan tersebar. Kebaikan kita, asal bukan kita yang menyebar-nyebarkan. Kalau kita yang menyebar-nyebarkan itu namanya cari muka, itu namanya pencitraan. Dan mengenai itu Tuhan berkata, kalau engkau sudah melakukan begitu upahmu ya sudah. Engkau dipuji orang ya sudah cukup. Tapi kalau engkau melakukan kebaikanmu sembunyi, tangan kanan gak boleh tahu, tangan kiri gak boleh tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Maksudnya gak usah cerita-ceritakan kebaikan. Kebaikan itu pasti akan ada yang menceritakan. Bukan diri kita, tapi orang lain. Dan berita Rut bagaimana kesetiaannya kembali, kesetiaan atau hesed itu. Kembali diceritakan. Kembali dikontraskan dengan bangsa Israel yang tidak setia. Penulis kitab Rut, Samuel itu sengaja mengangkat cerita ini menunjukkan betapa seharusnya orang-orang setia. Jangan kalah setia dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Bahkan Rut itu siapa? Orang Moab, bukan orang Israel. Orang Israel kalah setia. Dengan penyakitan tadi ketika diberkati ninggalin Tuhan. Ninggalin Tuhan dihukum, bertobat. Tuhan bangkitkan hakim, dibela, masuk masa nyaman, diberkati. Ninggalin Tuhan lagi. Jangan penyakitan seperti itu. Ternyata berita mengenai kesetiaan Rut. Yang pasti sampai kepada Tuhan terlebih dahulu karena Tuhan kita maha tahu. Tapi cepat atau lambat orang di sekeliling kita akan mendengar. Kalau engkau punya integritas dalam pekerjaanmu. Mungkin perusahaanmu yang hari ini tidak menghargai. Tapi lambat laun integritasmu didengar perusahaan lain. Dan dalam waktu yang cepat kau akan diminta perusahaan yang lain untuk pindah. Dengan gaji atau promosi jabatan yang lebih tinggi mungkin. Tenang, kesetiaan kita itu akan terdengar. Kesetiaan kita akan pasangan, keluarga kita, kesetiaan kepada anak, kepada pemimpin, kepada Tuhan terutama. Dan kesetiaan itu akan membawa kita masuk kepada kebetulan yang tidak kebetulan, grand design-nya Tuhan. Ayat 12, Boas kagum dengan kesetiaan Rut. Sehingga dia berkata begini, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel. Yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Boas mengeluarkan kata-kata berkat. Kata-kata nubuatan juga. Engkau akan menerima kebaikan Tuhan di mana engkau memutuskan untuk berlindung di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku. Sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Boas kagum dengan kesetiaan Rut. Sehingga Rut mendapatkan kasih. Mendapatkan anugerah daripada Boas. Bapak Ibu Saudara berjalan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada sesama membuat kita akan dilimpahi anugerah dari Tuhan dan anugerah dari sesama. Tuhan bisa menggerakkan orang untuk memberkati kita. Mungkin kita rindu anak kita punya pendidikan yang tinggi. Secara keuangan mungkin kita gak mampu. Tapi kesetiaan kita
Membawa orang lain, Tuhan menggerakkan orang lain untuk memberikan beasiswa kepada anak kita. Tuhan bisa lakukan itu. Kesetiaan membawa kemurahan dari orang lain. Kita setia seumur hidup kita, lalu anak kita butuh kerja, butuh bisnis. Tiba-tiba partner kita juga punya anak atau perusahaannya besar, butuh manajer, butuh kepala cabang. Dia ingat kita. Dia ingat orang tuanya setia, jujur, bertanggung jawab. Akhirnya partner kita berkata, like father, like son. Anaknya pasti seperti papanya lah atau seperti mamanya. Setia, jujur, berintegritas. Sudahlah, kasihkan perusahaan atau angkat dia jadi CEO atau apa. Kesetiaan membawa kita berjalan dalam kemurahan hati dari orang lain. Kesetiaan menjadi fondasi. Kitab Rut ini membahas soal kesetiaan atau hesed, bahasa Ibraninya. Meskipun membahas juga mengenai Levirat tadi, perkawinan dengan saudara kandung yang sudah meninggal tadi. Mengenai Levirat, mengenai kebaikan Tuhan. Mengenai Goel juga mengenai Tuhan penebus. Kita belajar banyak. Tuhan gak ninggalkan, Tuhan dia penebus kita. Tapi dia menunjukkan kesetiaannya. Dan diharapkan kita juga setia kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Ayat 14. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah di sisi penyabit-penyabit itu. Dan Boas mengunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan pada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh mengumun, jangan ia diganggu. Bahkan katanya haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya. Supaya dipungutnya jangan berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut seeva, memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnya itu lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya, sisa yang ada setelah kenyang itu, 1 eva kira-kira 27 kilogram. Cukup berat. Hasil cukup banyak dan cukup berat, hasil seorang wanita. Tapi Tuhan tunjukkan kemurahannya lewat Boas. Bahkan Boas memperlakukan Rut seperti pegawai-pegawainya sendiri. Disuruh makan bersama, roti disediakan. Bahkan Boas berpesan jangan diganggu. Bahkan Boas berkata sengaja onggokan, maksudnya kan tadi ya ketika jelai diikat. Kan ada jelai yang jatuh, nah itu kan yang gak boleh diambil. Sengaja malah dijatuhkan. Supaya Rut dengan mudah mengambil jelai-jelai itu. Dan dia membawa pulang. Karena ada ibunya, ibu mertuanya, Naomi kelaparan. Atau tidak punya makan di rumah. Perhatikan Tuhan menunjukkan kemurahannya. Kepada orang yang setia. Kemurahan Tuhan itu begitu melimpah. Siapa Rut tiba-tiba dari sekian banyak orang. Dari sekian janda yang memungut di ladangnya Boas. Dari sekian anak yatim. Dari sekian orang miskin tiba-tiba Rut seperti bersinar. Seperti ditembak. Spotlight dari sorga. Sehingga Boas melihat spotlight itu. Seperti disorot di panggung, depan panggung disorot oleh lampu sorot itu. Di kalangan banyaknya orang, kenapa Rut yang bersinar? Karena Rut menunjukkan kualitas yang setia. Kesetiaan membuat seseorang akhirnya dikenali oleh orang lain. Dan akhirnya dia dituntun di dalam kebetulan yang tidak kebetulan. Rut begitu dijagai, gak boleh diganggu. Dia memungut jelai pun dia boleh memungut yang banyak. Kira-kira seeva banyaknya 27 kilogram jelai gandum. Bayangkan mungkin 10 pertolongan orang lain dia angkat. Ternyata tuayan yang begitu banyak. Dia bawa pulang ke rumah dengan penuh sukacita. Ayat 19, ketika Rut pulang. Dia disambut Naomi, maka berkatalah mertuanya kepadanya. Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini?
Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu kepada siapa ia bekerja katanya. Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya. Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lalu kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Naomi sendiri kaget. Rut kok bisa tiba-tiba ngambil di ladangnya Boas. Dan Boas masih kerabat. Masih ada kemungkinan jalan revirat atau perkawinan di dalam keluarga itu. Untuk menyambung keturunan. Dan untuk menjadi pelindung. Naomi terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan. Ingat Tuhan menuntun, menetapkan langkah orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Lalu ayat 22, lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Dia dituntun dalam kemurahan, dalam anugerah Tuhan. Dia merasakan betul-betul tangan Tuhan yang begitu murah itu. Menolong, menopang, melindungi dia. Sehingga tidak sia-sia apa yang dia kerjakan. Kesetiaan yang membuahkan hasil. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau menganggap kesetiaanmu tidak ada hasilnya, jangan salah. Kisah Rut mengingatkan kita kembali. Kesetiaan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Ada 3 aplikasi penerapan dari Rut pasal yang kedua. Yang pertama, jangan biarkan tangan menganggur. Rut tidak menganggap atau tidak membiarkan kondisinya meninabobokan atau membuat dia terhanyut. Dia bekerja dengan rajin. Jangan biarkan tangan menganggur. Taburkan benih pagi, taburkan benih malam. Karena kau gak tahu benih yang bertumbuh yang nomor berapa. Yang kedua, kembangkan sikap yang santun, yang sopan. Rut mengembangkan sikap betul-betul yang sikap santun, sopan. Sikap yang rajin, yang setia. Sehingga dia mengalami kemurahan bukan hanya dari Tuhan. Tuhan menggerakkan orang-orang di sekelilingnya. Menggerakkan Boas. Sehingga betul-betul dia seperti ditembak lampu sorot dari sorga. Sehingga dialah yang muncul dan Boas bermurah hati kepadanya. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Rut. Dan aplikasi yang ketiga, percaya bahwa berkat datang dari Tuhan. Ketika kita setia, tak perlu takut dan khawatir, Tuhan memperhitungkan. Kau telah setia dalam pernikahanmu, setia kepada pasanganmu, setia dalam pekerjaanmu, setia dalam perkara kecil, setia dalam pelayananmu, setia kepada Tuhanmu. Kau akan menuai. Asal jangan lemah iman kita. Biarkan firman ini menguatkan kita. Setialah kepada Tuhan. Setialah kepada keluarga, pernikahan, pasangan kita. Di situ kita akan melihat anugerah dan kebaikannya. Tak pernah sepi, tak pernah kurang, tapi berkelimpahan di dalam kehidupanmu. Haleluya. Amin. Mari kita pejamkan mata sejenak. Terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau menuntun kami. Kami mau setia kepada Tuhan. Setia kepada keluarga, kepada pasangan. Kami akan dituntun kepada grand design atau desain yang besar itu. Dari kebetulan kepada kebetulan yang lain yang sebetulnya bukan kebetulan. Karena Tuhanlah yang merancang yang terbaik. Terima kasih Tuhan, nyanyikan lagu ini. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Sekali lagi dari awal.
Katakan ku rindu setiap waktu. Ini doa kami. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Kita akan nyanyikan lagu ini dari awal. Sambil Bapak Ibu Saudara, silakan siapkan perjamuan kudus di tempat masing-masing. Entah roti atau hosti dengan anggur atau teh atau air putih atau biskuit. Siapkan bersama-sama. Karena setelah menyanyikan lagu ini nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Hati dan iman kita biar dikuatkan. Haleluya. Tuhan, ini doa kami. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Namun karena Roh-Mu, ini doa kami. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Dengan segenap hati kita katakan, Engkaulah Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Mari kita angkat roti atau hosti atau biskuit yang sudah kita siapkan. Angkat dengan tangan kanan kita melebihi kepala kita sebagai tanda kita menghargai, bersyukur buat pengorbanannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur. Terima kasih buat tubuhmu yang terpecah. Terima kasih buat anugerahmu Tuhan. Kau menunjukkan kesetiaanmu. Demikian kami belajar dari teladan Yesus sendiri. Mengenai kesetiaan. Biarkan kami juga hidup dalam kesetiaan. Jagai sertai umatmu. Jagai sertai pernikahan yang ada. Hubungan relationship yang ada. Tuhan memberkati. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat cawan anggur atau teh atau air putih yang sudah kita siapkan. Angkat dengan tangan kanan melebihi kepala kita sebagai tanda penghormatan penghargaan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Selagi naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih darah-Mu yang menyucikan segala dosa pelanggaran kami. Dosa kami yang semerah kirmisi Engkau putihkan seputih salju. Kami yang dahulu jauh dari Bapa, sekarang dekat. Dengan Allah kami bisa berkata memanggilnya ya Aba, ya Bapa, sebuah hubungan yang dekat. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, rela memberikan nyawa-Mu bagi kami. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungkan firman yang baru saja tadi kita dengar. Berapa banyak yang berkata di dalam hatinya, Tuhan, aku mau setia kepada Tuhan. Setia kepada sesama. Jalan kesetiaan kami mau jalani. Itu akan menuntun kita di dalam grand design atau desain yang luar biasa, yang hebat. Bukankah Tuhan desainer kehidupan yang luar biasa? Jalannya adalah jalan kesetiaan. Biarkan dia menuntun kita dari satu kebetulan kepada kebetulan yang lain yang sebetulnya tidak kebetulan. Buat kita kebetulan. Karena kita manusia tidak maha tahu. Bagi Tuhan itu rancangannya. Biar kita dipakai juga untuk maksud dan tujuan yang mulia. Kalau ada pergumulan di antara kita, keluarga kita, kondisinya tidak kondusif, saling menyalahkan, saling curiga, bawa keluarga kita, pernikahan kita ke dalam tangan Tuhan. Biarkan dia memulihkan, mari kita berdoa, izinkan saya berdoa, Tuhan pulihkan pernikahan yang retak. Pernikahan yang kering, pernikahan yang diisi dengan rasa curiga, tidak percaya, mengkhianati. Pernikahan yang tidak lagi bahagia, Tuhan, Kau yang ada di tengah-tengah pernikahan sejak awal, bantu tolong mereka. Meskipun mungkin hari ini Tuhan, tidak kedua pihak bersama-sama ada, atau tidak semua pihak. Minimal anak-Mu yang takut akan Tuhan ini, mau menyerahkan kepada keluarganya kepada Engkau, Tuhan bekerja. Pakai juga pernikahan-pernikahan yang sudah kuat, berkati Tuhan untuk menginspirasi, memberkati pernikahan-pernikahan yang lain. Yang single pun Tuhan Kau berkati. Satu saat memasuki hubungan pernikahan yang bahagia, yang disertai Tuhan. Tuntun umat-Mu ya Tuhan, melihat anugerah-Mu dan berjalan di dalamnya. Meteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Nyanyikan sekali lagi, katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Meteraikan firman-Mu, berkati umat-Mu, anugerah-Mu Tuhan melimpah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara tetap setia kepada Tuhan, kepada sesama, kepada pernikahan, kepada keluarga. Supaya dituntunnya kita dalam kebetulan yang tidak kebetulan, yaitu grand design daripada Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya menuntun, membimbing Anda di dalam doa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu langkah awal kita memasuki hidup yang baru, supaya kita bisa menikmati anugerah-Nya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang belum pernah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, atau dulu pernah kemudian murtad, Anda mau ambil keputusan kembali kepada Dia, ikuti doa yang sederhana ini, katakan demikian, Tuhan Yesus, saya menyadari saya manusia yang berdosa. Ampuni
Sucikan hidupku, ampuni dosa dan pelanggaranku dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini dengan mulut aku mengaku, dengan hati aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus, Tuhan adalah Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib 2000 tahun lalu. Bangkit pada hari yang ketiga, terangkat ke sorga, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Mulia. Hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atas hidupku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja satu-satunya. Mulai hari ini sampai selamanya. Katakan, Tuhan, pakai aku untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat bagi Bapak Ibu Saudara yang baru saja mengikuti doa tadi. Anda sedang memasuki kehidupan yang baru. Izinkan kami Gereja Mawar Shalom memuridkan, mengembalakan. Anda silakan klik link video welcome di atas ini supaya Anda bisa dituntun lebih lanjut dalam anugerah Tuhan dan kita bisa bertumbuh melayani bersama-sama. Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Satukan hati kita kembali dalam berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami bisa memuji, menyembah Tuhan, memberikan persembahan, mendengarkan firman-Mu, mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Hati dan iman kami dikuatkan. Dan hamba-Mu sebagai hamba Tuhan mengutus jemaat-Mu kembali ke marketplace, lingkungan pendidikan, pekerjaan, keluarga, rumah tangga, jadi garam dan terang dunia. Membawa orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya datang kepada Tuhan lewat hidup kami sebagai umat Tuhan. Perhatikan kedua tangan-Mu hari ini. Tuhan akan pegang dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Sehingga apapun juga yang Kau kerjakan dengan kedua tangan-Mu dalam ketaatan-Mu kepada Dia, Tuhan buat segala sesuatunya berhasil. Langit di atas-Mu menjadi sorga terbuka, tanah di bawah-Mu menjadi tanah subur. Dan biar mulai hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.